Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakkara wa tadhkir wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para habaib, para syarifah dimanapun berada, wabil khusus yang hadir di depan kita pada malam hari ini, yang mulia Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bin Hasan Al-Hamid, dan juga para habaib lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada antum-antum semua, para alim ulama, guru-guru agama, orang-orang soleh, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid, Guru Ahmad Ghazali, dan juga guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum semua. Dan juga para orang tua kita, sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, meskipun dalam keadaan hujan. Mudah-mudahan membawa keberkahan pada malam hari ini khususnya, dan juga mudah-mudahan apa yang kita niatkan hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sambung lagi kajian kita atau pembahasan kita, yang mana beberapa minggu lalu kita sudah membahas tentang hal-hal atau sesuatu yang najis yang dapat berubah menjadi sesuatu yang suci kembali. Ada 3 perkara atau 3 hal keadaan yang mana benda najis dapat berubah menjadi suci. Yang pertama sudah kita bahas kemarin tentang masalah khamar atau perasan anggur. Kita juga sudah membahas ada namanya khamar yang muhtaram dan juga khamar ghairu muhtaram. Khamar muhtaram adalah khamar yang dibuat oleh orang selain muslim, meskipun tujuannya niat untuk khamar bukan cuka. Tapi kalau orang muslim bikin khusus untuk khamar, maka khamarnya ghairu muhtaram. Katanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, Mufti Tarim, beliau berkata ketika menjelaskan bab masalah khamar ini, kenapa khamar ini kan memabukkan, kenapa ketika dibuat oleh orang kafir kenapa menjadi mulia? Katanya beliau, aman nabi syariah, kami beriman kepada syariat. Jadi enggak perlu alasan lain, alasan beliau yaitu aman nabi syariah, beriman kepada syariat. Nah, malam hari ini insyaallah akan kita bahas tentang hal yang kedua atau keadaan yang kedua, yaitu wajildul maitati idza dubigo. Wajildul maitah idza dubigo, yaitu kulit yang bahasanya itu disamak. Jadi kulit yang disamak. Al-maitatu hiya allati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah. Jadi maitah atau bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih secara syariat. Jadi gini, ada hewan yang disembelih itu tidak jadi bangkai dengan 2 syarat. Yang pertama, dagingnya bisa dimakan. Jadi kalau ada hewan yang dagingnya bisa dimakan, disembelih secara syariat, maka halal. Itu syarat yang pertama, bisa dimakan dagingnya. Syarat yang kedua, disembelihnya harus secara syariat. Jadi syarat yang pertama harus
dagingnya bisa dimakan. Jadi kalau seandainya ada hewan yang disembelih secara syariat, sesuai syariat, orang muslim, terus pokoknya sesuai syariat, pakai pisau yang tajam, tapi hewannya nggak bisa dimakan daging, contoh harimau misalnya, atau singa seperti itu, macan, ini boleh dagingnya dimakan? Enggak, dagingnya enggak boleh dimakan. Harimau itu enggak boleh dimakan daging. Nah, meskipun disembelih secara syariat, tetap mati hewan ini menjadi bangkai. Syarat yang kedua harus disembelih secara syariat. Meskipun daging, tapi kalau disembelih meskipun kambing yang dagingnya boleh dimakan, sapi, ayam boleh dimakan dagingnya. Tapi ketika menyembelihnya enggak sesuai syariat. Contoh, kakinya diputus. Kakinya diputus semua dulu, baru keluar darah banyak, mati kambing ini atau sapi ini mati, maka otomatis menjadi bangkai. Atau ayam nggak disembelih, lehernya langsung dipatah gitu aja, nggak mau ribet, dipatah lehernya, mati ayam ini, otomatis menjadi bangkai. Jadi meskipun dagingnya boleh dimakan, tapi kalau nggak disembelih secara syariat, maka tetap menjadi bangkai. Nah, di sini pembahasannya jadi gini, kalau hewan yang nggak bisa disembelih seperti kayak harimau itu ketika mati otomatis menjadi bangkai, Nah, semua anggota tubuh hewan yang bangkai, artinya hewan bangkai, semua anggota tubuhnya, matanya kah, kakinya, bulunya, apapun itu, semuanya najis, semuanya menjadi najis. Nah, dalam syariat boleh dipakai satu, yaitu kulitnya, untuk dipakai semisal baju, kan ada gitu ngeliat. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini dijelaskan. Jadi nggak sembarangan. Oh, pakai. Biasa kan kita ngeliat kayak film-film itu, video-video itu raja-raja itu pakai kulit atau yang terbuat dari hewan yang bulunya tebal, bulu beruang atau bulu macan, bulu singa. Nah, itu nggak boleh sembarangan. Ada tata caranya sehingga tidak menjadi najis. Karena kalau bangkai itu otomatis kayak singa itu otomatis kalau mati sudah pasti menjadi bangkai. Beruang atau buaya kan ada pendeng dari buaya, sepatu dari kulit buaya. Nah, itu gimana caranya bisa menjadi suci? Nah, dabek itu atau samak jadi suci apabila disamak. Syaratnya pengertian samak itu apa? Nas'ul fadlat biharrif walau najisan. Jadi contoh gini. Anggap ini kulit ya. Anggap ini kulit. Jadi nas'ul fadlat itu membersihkan. Jadi kalau sampean pernah membersihkan kambing, ya, ini saya gambarkan kambing karena kalau buaya gitu saya nggak pernah lihat orang membersihkan. Kayak kambing ini gampang. Jadi kalau kambing itu ketika kulitnya dilepas dari badan atau dari dagingnya, biasanya ada yang nempel di kulitnya itu, kayak lemak-lemaknya itu. Nah, itu harus dibersihkan, harus dihilangkan. Itu bagian dalam ya, yang nempel sama badan. Yang bagian luar bulunya ini juga harus dihilangkan semuanya. Jadi nggak boleh ada tersisa. Itu kata arti dari nas'ul fadlat. Jadi lemak-lemaknya itu, sisa-sisa yang kayak ada gelembung-gelembung itu kan di kulitnya, nah itu harus dihilangkan semua. Bihirrif, dengan sesuatu yang pedas, walau najisan, meskipun dari sesuatu yang najis. Di sini disebutkan kal qorot. Qorot itu kotoran merpati, beraknya merpati atau tainya merpati itu, nggak tahu ya, kalau kata fuqaha itu kotorannya merpati itu pedas. Saya nggak pernah coba juga, nggak pernah dirasain, nggak pernah. Tapi kata fuqaha kotoran merpati itu pedas. Jadi diambil tainya, ditempel ke kulit itu untuk membersihkan. Enggak apa-apa. Meskipun terbuat dari najis kotoran. Sini juga ketika saya belajar disebutkan juga tawas. Tawas bisa. Kemudian kulit delima. Jadi buah delima itu kulitnya bisa untuk membersihkan. Nah, hirif di sini dikatakan kan naf'ul fadlat bihirrif, dengan sesuatu yang pedas. Nah, hirif di sini pengertiannya mayalza'ul insana bihirafatihi kal qarat. Jadi sesuatu kalau kita makan pedas itu biasanya kayak apa ya? Nyenggerak bahasanya apa?
Kalau bahasa tawas itu getir. Nah, pakai sesuatu yang itu. Jadi kotoran merpati diratakan, diusapkan ke kulit tadi, dibuang semuanya, baru dibilas, baru bisa menjadi suci. Nah, di sini dijelaskan al-makna an-tsani min salasati allati tadhuru bil istihalah jaldul maitah idza dubiqa fayadhuru dhahiruhu wa batinuhu. Jadi ketika disamak sudah kan kulit gitu ya. Nah, kulit ini seperti ini. Ketika sudah disamak, selesai samaannya, yang suci yang mana? Zahirnya. Jadi ada yang berpendapat zahir itu yang sebelah sini dan sebelah sini. Ini namanya zahir. Ini namanya zahir. Batinnya antaranya ini nah. Ya, kalau kayak kertas ini kan ini zahir, bawah, depan, belakang. Antaranya ini namanya batin. Jadi suci zahir, suci juga batinnya. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli, yang zahir itu yang semua yang kelihatan ini. Yang batin yang mana? Ya di dalamnya ini. Kalau dibuka itu batin. Sama aja sebenarnya. Jadi suci, zahir dan batinnya. Nah, amma sya'ru alladhi 'alal jildi fala yadhuru bid-dabaq ila in kana qalilan fayadhuru tabi'an lahu 'inda Ibn Hajar wa qala Ramli la yadhuru mutlaqan lakin yufa 'anil qalil minhu. Jadi kalau masalah bulu ya. Jadi kulit ini kan biasanya kan dipakai bedu ya, kayak kulit-kulit kambing. Tapi kalau kambing jadi gini. Kalau bangkai ya, kalau bangkai kulitnya itu kalau mau menjadi suci harus disamak. Tapi kalau hewannya boleh dimakan, terus disembelih secara syariat. Contoh kambingnya. Nah, kambing ini kulitnya ketika sudah disembelih secara syariat, otomatis kulitnya langsung menjadi suci. Gak perlu disamak, udah menjadi suci. Paham ya? Jadi kalau disembelih secara syariat dan dagingnya bisa dimakan, maka kulitnya menjadi suci. Boleh dipakai. Artinya otomatis menjadi suci juga. Tapi kalau bangkai ini hewan yang dagingnya itu tidak bisa dimakan. Pasti menjadi bangkai kalau mati, meskipun disembelih. Harimau, beruang, gajah, buaya, nah seperti itu. Yang bisa dimanfaatkan cuma kulitnya. Nah, kulitnya bisa dipakai apabila disamak. Nah, kalau hewan yang ada bulunya, harimau kan banyak bulunya. Nah, pendapat mazhabnya Imam Malik, kalau kita Imam Syafi'i, zahir batin. Yang bagian dalam dan juga bulunya harus bersih, gak boleh ada sisa sedikit pun. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab kita. Tapi kalau mazhab Imam Malik, jadi memang kebanyakan raja-raja itu di sana itu mereka itu pakai jubah itu memang yang berbulu tebal. Karena apa? Mazhab mereka itu yang harus dihilangkan itu ya kalau kulit kambing tadi cuman yang lemaknya itu loh. Kalau bulunya nggak wajib dihilangkan mereka. Jadi mereka tuh tetap bisa pakai yang, karena yang mahal itu bukan kulitnya sebenarnya, bulunya itu yang bikin mahal. Kalau kulitnya sebenarnya enggak. Jadi kalau mazhab Maliki, mereka itu bulunya itu nggak perlu dihilangkan. Tapi karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, zahir batinnya, dalamnya lemak-lemak itu, gelembung-gelembungnya itu dan juga bulunya harus bersih. Nah, di sini dijelaskan amma sya'ru alladzi 'alal jidid. Nah, bulu yang tertinggal di kulit tadi fala yathur bid-dabaq ila in kana qalilan. Enggak apa-apa kalau sedikit. Sisanya sedikit. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar, kalau sedikit itu menjadi suci. Nah, kalau sedikit enggak apa-apa. Kalau sisa sedikit sudah enggak bisa dihilangkan, menurut Imam Ibnu Hajar suci. Tapi kalau menurut Imam Romli bukan suci, tapi mereka itu dimakfu. Bulunya itu dimakfu. Jadi beda pendapatnya Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Pasti ini memang ulama yang berbeda terus ini. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar sedikit dianggap suci. Tapi kalau menurut Imam Romli enggak suci tapi dimakfu. Jadi enggak suci mutlak, jadi dimakfu. Nah, tsumma innal mahalla dhuhril jildi bidabaq idza tanajjasa bisababil maut. Jadi yang boleh itu boleh kulitnya dipakai setelah disamak itu hewan yang apabila hidupnya suci kemudian matinya menjadi najis, menjadi bangkai. Tapi kalau sudah dari awal hidupnya najis, meskipun mati ya lebih najis lagi. Jadi kalau awal hidupnya sudah najis, maka
ketika mati ya lebih najis lagi. Jadi ini berlaku khusus untuk anjing, babi dan peranakan dari keduanya atau salah satunya. Jadi kalau contoh misalnya ada tas terbuat dari kulit babi, otomatis langsung jadi najis karena nggak bisa suci meskipun disamak. Karena babi dan anjing semasa hidup hewan ini sudah menjadi najis. Jadi ketika mati tetap jadi najis. Beda kalau yang awal hidupnya itu suci hewannya. Kita contoh ular, kan ada pendeng dari ular. Ularnya masih hidup kita pegang nggak najis, tangan kita nggak najis. Tapi ketika sudah mati ular tadi jadi najis. Nah, seperti itu. Nah, najisnya itu disamak baru boleh dipakai kulitnya. Buaya juga kita sentuh nggak najis. Tapi kalau dari masa hidupnya sudah najis, contoh anjing, babi tadi, atau peranakan keduanya gini. Babi sama anjing nikah, anaknya lahir. Nah, maksudnya babi sama anjing nikah, terus punya anaknya ini peranaan dari keduanya. Meskipun bentuknya kambing, tetap hukumnya najis. Pembahasannya itu ada nanti. Atau peranakan dari salah satunya, contoh kambing nikah sama babi atau anjing, anaknya bentuk kambing, tetap dianggap najis. Seperti itu pembahasannya ada. Bahkan ada di salah satu kitab saya baca itu peranakan dari kambing kalau nggak salah saya baca di sarahnya Yakut kalau nggak salah. Kambing kawin atau nikah punya anak bentuk manusia. Jadi bisa khutbah, bisa imam hari raya Idul Adha, imam khutbah. Kalau nggak salah saya baca itu imam khutbah. Setelah khutbah Idul Adha disembelih si ini tadi karena dia dianggap kambing. Wallahu a'lam. Jadi itu cerita kalau nggak salah di syarah Yakut. Jadi kalau memang semasa hidupnya najis, meskipun disamak kulitnya tetap najis. Nah, kemudian wa hukmul jildil mutanajjis bil maut ba'da dabaq hukmut thawbi al mutanajjis bin najasah mutawassithah fa yathuru bima yathuru bihi lakin la yadhuru atharu dabaq ba'da ghusli. Jadi kulit yang sudah disamak hukumnya seperti baju yang terkena najis mutawassithah. Artinya gimana caranya membersihkannya? Jadi cuci atau disiram air, maka sudah suci kembali. Jadi setelah disamak, disiram, dicuci, maka menjadi najis. Menjadi suci. Nah, kalau mau ngelihat berhasil endaknya samak itu, setelah disamak itu ngelihat berhasil bener enggak tata cara nyamaknya ini. Kalau mau tahu, setelah kulit tadi sampean samak, celupkan ke air. Diangkat, kalau kulit ini baunya bau busuk, berarti samak sampean, hasil samakan tadi ada yang salah. Berarti harus diulangin dari awal. Tapi kalau diangkat baunya itu nggak terlalu busuk, sedang lah. Akhirnya maksudnya bau-bau ada tapi agak hilang. Ya, itu berarti berhasil. Jadi kalau diangkat dari air tadi baunya busuk, maka harus diulang samaknya tadi. Tapi kalau diangkat, sudah nggak terlalu bau, dicuci maka sudah bersih. Jadi bisa dipakai untuk baju atau girbah. Girbah itu tempat minumnya orang Arab. Biasanya kalau terbuat dari kulit. Nah, itu nama girbah. Atau khuf itu sepatu yang bisa dipakai nggak dilepas berhari-hari. Itu nanti ada juga syaratnya. Jadi itu yang kedua, hal-hal yang bisa menjadi suci yang sebelumnya dia menjadi najis. Nah, yang ketiga ini wama soroh hayawanan. Jadi yang ketiga ini sesuatu yang menjadi hewan. Nah, gini. Ketika jadi bangkai ada bangkai, biasanya ada hewan ulat putih itu ya. Bukan belatung, apa ya? Kecil-kecil putih itu. Biasanya kan ada ya di bangkai itu. Hah? Larva apa begitu bahasanya? Hah? Cacing pita tak? Bukan cacing pita. Jadi kalau bangkai itu ya, kalau di bangkai itu orang kalau sudah bangkai hewan mati gitu, bangkai ada cacing kecil-kecil putih biasanya. Bukan belatung, apa namanya? Pokoknya itulah. Nah, ini ulama di sini banyak sekali berbeda pendapat. Bahkan ada yang
kayak guru saya ini nggak dijelaskan ya sudah, karena banyak perbedaan. Jadi tapi di sini di kitab ini disebutkan hewan yang putih itu tadi, cacing putih itu tadi hukumnya suci. Nah, perbedaan ulamanya itu ada yang mengatakan ketika ulat ini tadi atau cacing putih ini tadi yang kecil ini tadi timbulnya dari bangkai ini atau diciptakan Allah ketika sudah mati. Jadi gini, cacing ini tadi keluar dari bangkai ini, artinya kan berasal dari bangkai, atau diciptakan Allah di bangkai ini ketika sudah menjadi bangkai. Nah seperti itu. Ulama itu berbeda pendapat di situ. Akhirnya banyak ulama, banyak guru-guru, banyak ustadz itu yang ketika membahas masalah ini nggak dijelaskan. Jadi cukup 2. Padahal di dalam kitab dapat 3. Tapi yang dijelaskan cuma 2 karena banyak sekali perbedaan pendapat di sini. Jadi itu juga mengambil mengikuti guru kita, tidak menjelaskan masalah ini. Jadi itu 2 yang hal-hal yang bisa berubah dari najis menjadi suci, yaitu khamar dan kulit bangkai yang sudah disamak. Nah, habis pembahasan masalah itu, insya Allah minggu depan kita bahas atau masuk ke pembahasan najis. Jadi pembahasan najis ada najis mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Jadi insya Allah kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, afiat, dan diberikan kesempatan sehingga dapat hadir di setiap majelis yang ada di Mengelut ini. Mudah-mudahan kita ditambah ilmu kita, mendapatkan keberkahan dari para habaib, para guru-guru kita. Mudah-mudahan nanti di akhir kiamat kita dikumpulkan bersama mereka dan bersama para nabi kita, dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf dan maaf. Wahada minni wal afw minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.